Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa afdalul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bermuajahah di sini membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berisi mengenai poin-poin, ya, simpul-simpul pengagungan terhadap ilmu, sebuah gambaran-gambaran pengagungan terhadap ilmu yang harus ada di dalam diri kita. Kalau tidak ke-20-nya kita miliki minimal salah satunya. Salah satunya dari 20 itu kita miliki dalam diri kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang mengagungkan ilmu. Maka kemudian saat ini kita memasuki pertemuan yang ke-13, bukan, maksudnya pembahasan yang ke-13, maqid yang ke-13. Maka tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, ya, yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu hadir di dalam majelis ini. Tentunya hadirnya kita di sini itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih kita. Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah yang ada di Jambi, tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menghadirkan diri di dalam majelis ini, untuk mengenal bagaimana sih karakter orang-orang yang mengagungkan ilmu. Ya. Jadi ada 20 karakter. Nah, kita sudah masuk karakter ke-13. Dan karakter ke-13 ini Masya Allah sangat penting sekali. Jadi karakter 13 ini kita itu ketika bermajelis ilmu, ketika menuntut ilmu, bukan sekedar duduk, datang, nyatet. Bukan sekedar itu saja, tapi masih banyak rangkaian-rangkaian yang harus kita miliki. Ya, maka dalam tingkat penuntut ilmu itu ada namanya thalabul ilmi, ada namanya tuwailibul ilm. Ya, yang thalabul ilmi ini adalah orang-orang yang memang benar-benar penuntut ilmu. Tuwailibul ilmi ini orang-orang yang masih dasar, elementary lah bisa, ya. Kenapa? Seorang yang menyebut dirinya talabul ilmi, minimal dia itu sehari minimal, ya, membaca buku 5 lembar, itu minimal 5 lembar, ya. Dan di antara kitab-kitab yang harus dibaca tadi, buku-buku tadi yang 5 lembar sehari itu, maka yang harus diprioritaskan seorang muslim adalah buku agama dulu. Ketika kita sudah mengunyah buku-buku agama, kita memiliki tameng, seal, otomatis ketika ada isme baru mencoba masuk ke dalam pikiran kita, secara otomatis tertolak. Ya, secara otomatis tertolak. Apapun isme di luar sana, cita-citanya apa? Setiap isme pasti punya cita-cita. Termasuk komunisme pun punya cita-cita. Tapi apa yang dicita-citakan itu kalau kita belajar agama dengan baik, ada dalam agama kita.
Cuman caranya tidak dengan cara ala komunis. Paham tidak? Apa yang diinginkan komunisme? Hah? Kesetaraan. Ya, kesetaraan. Ya. Tidak ada kastaisasi. Dalam Islam tidak ada. Makanya paham komunis itu di India sangat diterima. Tapi caranya sama seperti cara yang ada di Indonesia ini. Ya, memaksakan kehendak juga. Tapi Islam punya cara lain, cara yang lebih indah, cara yang lebih rahmat. Makanya dikatakan batal keislaman kita kalau kita masih mengakui ada isme yang lebih baik daripada Islamisme itu sendiri. Paham? Sudah kita bahas dalam kitab pembatal keislaman waktu kita mabit. Catat, batal Islam kita kalau kita dalam hati kita ada i'tiqad, keyakinan ada isme yang lebih sempurna daripada isme Islam itu sendiri. Isme itu artinya apa? Pemahaman. Islamisme artinya pemahaman keislaman. Ya, enggak ada. Apa yang diinginkan kapitalis, apa yang diinginkan kaum sosialis, semuanya ada di Islam. Yang mereka cita-citakan itu ya. Tapi uslubnya, beda. Uslub itu apa? Cara. Islam punya cara. Ya, Islam punya cara sendiri. Sama seperti kita menginginkan tegaknya khilafah, tapi tidak merusak kedaulatan sebuah negeri. Kita harus beriman tentang hadirnya kekhilafahan di akhir zaman nanti. Gak bisa kita pungkiri. Ya, akhir zaman kita akan dipimpin oleh satu khilafah yang Allah janjikan khilafah ala minhajin nubuah, bukan khilafah ala minhajin nabhaniyah yang diusung oleh Nasruddin An-Nabhani, seorang pendiri Hizbut Tahrir. Yang kita tuju adalah khilafah ala minhajin nubuah, yang tidak membuat propaganda, tidak membuat kisruh dan lain sebagainya di sebuah negeri yang berdaulat. Ada marhalahnya. Tanpa harus mengganggu apa? Stabilitas sebuah negeri, kedaulatan sebuah negeri. Ya. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kita baca buku. Thalabul ilmi itu membaca buku. Boleh dikatakan monster buku, kutu buku. Kalau kita melahap buku-buku umum begitu semangat, maka buku-buku agama harus lebih lahap kita baca. Ya, harus lebih lahap kita baca. Ya minimal sehari 5 lembar, bukan 5 halaman ya. Kalau 5 halaman itu berarti 2,5 lembar ya. Ya. Syukur-syukur kita bisa membaca satu hari itu 1 bab, masya Allah. Ya, 1 hari 1 bab itu sudah luar biasa. Ya. Bagi kita yang tidak punya kesibukan lain, ya, maka salah satu dulu awal-awal YMU berdiri, kita bikin kajian dengan judul besar. Kalau kajian ini kan Syumuliyatul Islam, agar hijrah kita semakin berkah. Salah satunya apa? Hobi membaca. Dalam rangka apa? Menambah saqafah. Apa itu saqafah? Wawasan. Jadi kita enggak jumud, kaya kita, ya, kaya kita dengan bahan bacaan. Kalau kita tidak paham dengan apa yang kita baca, itulah fungsinya kita punya guru. Ustaz ana baca buku, dia begini isinya. Ya terkadang mungkin kita salah beli buku cetakannya orang-orang Syiah misalnya, buku cetakan apa namanya? Orang-orang Ahmadiyah, ya. Ahmadiyah itu udah di luar Islam tuh, ya, di luar Islam, udah nggak bisa dikatakan Islam lagi, ya. Taib. Ada Tuwailib
Di bawah thalabul ilmi ada tuwailib. Nah, tuwailib ini masih kayak kita. Ana pun menyebut diri ana tuwailib. Karena kalau dibayangkan gambaran thalabul ilmi itu, Masya Allah, ya. Bagaimana mereka membaca kitab para ulama itu sampai buta matanya, ya. Ketika lampu habis minyak bakarnya, mereka keluar rumah menggunakan cahaya bulan untuk membaca. Itulah kenapa kitab-kitab terdahulu kertasnya warna kuning, ya. Itulah kenapa kitab-kitab terdahulu kertasnya warna kuning. Jadi sakralitas sebuah kitab bukan pada warnanya, tapi pada isinya. Matan Al-Jurumiyah kitabnya warna kuning ana dulu di seberang, di Daren dulu. Sekarang Matan Jurumiyah kitabnya putih kertasnya, tapi secara konten sama isinya. Jadi di mana letak sakralitas sebuah kitab? Pada isinya. Warna kertas itu karena zaman dahulu itu kertas kuning itu membantu pencahayaan, terang balik dia. Makanya ulama terdahulu habis nih bahan bakarnya lampu togok ya, kalau kita ada ya, ada nama lain lampu togok. Tahu lampu togok? Ini tempel ke tembok itu pakai minyak tanah atau lilin lah ya. Habis bahan bakarnya, mereka keluar rumah itu pakai apa? Cahaya bulan. Itu thalabul ilmi loh. Kita bagaimana? Hah? Padahal zaman sudah canggih, sudah ada lampu baca. Ya. Ada apa? Lampu baca. Kita sudah beli lampu baca itu yang ditempel ke buku gitu kan, untuk nerangin. Makanya anak selalu katakan ikhwah, semakin berkembangnya zaman, majunya teknologi, sudah nggak ada uzur bil jahil itu bagi orang-orang yang tersentuh kemajuan teknologi. Karena peluang belajar semakin dipermudah, ya, semakin dipermudah, ya. Bagaimana ulama-ulama terdahulu berjalan jauh, ya, 30 hari hanya untuk satu hadis. Coba bayangin kita, selama di YMU berapa hadis kita dapat? Banyak, tapi banyak pula yang lepas dari ingatan, ya. Jadi ilmu itu bukan mantan yang harus dilupakan. Ilmu itu teman hidup yang kita bawa sampai ke akhirat, karena dia akan menjadi penerang bagi perjalanan kita di akhirat. Maka kita kalau menyebut diri thalabul ilmi pun terkadang malu gitu. Kalau kita bercermin pada thalabul ilmi di zaman dahulu, ya. Nah, kita ini tuwaili bil ilmi, ya. Alhamdulillah lah, ya. Alhamdulillah, ya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, ini kita masuk ini di makkit yang ke-13. Ini adalah gambaran thalabul ilmi. Apa yang harus mereka lakukan setelah menuntut ilmu, setelah hadir dalam kajian majelis ilmu, ya. Nah, hadirnya kita di sini, ingat, bukan karena ada sesuatu, bukan karena aku pengurus, ya, lembaga ini, lembaga itu, tapi aku butuh ilmu ini. Karena ilmu inilah yang akan menjadi penerang bagiku di akhirat. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, mengumpulkan seluruh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika disaring orang kafir, orang munafik, orang beriman, udah tersaring nih, ya. Orang kafir udah nyemplung, udah dicampakkan. Orang kafir itu tidak sempat lagi meniti sirot saja, tidak patut mereka. Ngapain mereka meniti sirot? Mau kemana mereka? Ya, paham ya? Begitupun juga orang munafik. Orang munafik lebih buruk dari orang kafir. Maka bagaimana letak orang-orang munafik? Di neraka, kekal mereka di dalamnya.
Siapa itu orang munafik? Yang lisannya menyebut dia Islam, tapi dia begitu benci dengan Islam hatinya. Contohnya kasus yang sekarang ini. Seorang belum siap dongkol anak sama polisi yang meminta pacarnya aborsi, lah muncul lagi ustadz menghamili santrinya, 8 hamil, 5 melahirkan, bahkan ada 2 kali yang sampai hamil. Makanya akhirnya banyak opini liar di sana bahwa itu pondoknya pondok Syiah. Tapi ketika mau dikatakan pondok Syiah, itu orang adalah ketua forum pondok pesantren Kota Bandung. Bagaimana bisa? Maka inilah ikhwah, pentingnya kita ilmu, pentingnya kita iman, agar kita tahu bagaimana kita mengontrol syahwat kita. Syahwat ini ujian paling besar bagi seorang laki-laki, paling besar. Berlindunglah kita darinya, berlindung, minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minaz zina innahu kana fahisha. Ya Allah, aku minta padamu, lindungi aku dari zina, kayak itu perbuatan keji, dan jalan yang buruk. Simple, kita nggak boleh pede dengan udah nuntut ilmu, nggak boleh pede, nggak boleh sombong. Ini nasihat istri anak tuh nasihat emas sekali. Abi jangan pernah merasa aman dari dosa zina, karena masalah ustadz berzina itu udah banyak kasusnya, udah banyak. Jadi bukan anak yang hebat, bukan kita yang hebat, kita butuh doa orang lain. Doa istri kita, doa ibu kita. Itu jahat banget dosa itu, sadis sekali. Syahwat itu ya Rabb, apa yang menyebabkan laki-laki melakukan istimna? Syahwat. Apa itu istimna? Onani juga syahwat. Itu tuh keburukannya yang paling ringan dari memperturuti syahwat. Habis istimna apa? Nyesel. Nyesel. Astagfirullah, ngapa aku kayak gitu? Cuman setan bisiin talbisnya tuh, daripada kau zina katanya. Oh iya. Terus gara-gara bermudah-mudahan dengan khilaf, di mazhab Hanafi kan dibolehin. Sudah. Jumhur dari 4 mazhab mengharamkan itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Hanafi saja yang membolehkan. Membolehkan tapi dengan ketentuan. Kalau memang udah diubun-ubun. Tapi tetap yang namanya dosa, setiap kita melakukan sesuatu hadir penyesalan, itu sudah pasti dosa. Nah ini ikhwah, pentingnya ilmu tadi. Dan ini berkaitan dengan ini. Agar kita terjaga dari syahwat, apa yang harus kita lakukan? Nyambung di sini. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Simpul yang ke-13 ini, badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi, mengerahkan seluruh energi, kemampuan, spirit, semangat fi tahaffuzil ilmi, di dalam menjaga ilmu. Kita lakukan semuanya, apapun itu. Kita lakukan di dalam menjaga dan menghafal ilmu, kita lakukan. Wal mudzarakati bihi wasu'ali anhu, bermudzakarah mengenai ilmu dan bertanya tentang ilmu.
Ya. Jadi menjaga ilmu adalah dengan cara menghafal ilmu tersebut atau membaca ulang ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan pada hari itu. Ketika kita menulis poin-poin, maka poin-poin itu sebelum tidur itu lebih paling afdal insyaallah. Sama ba'da subuh. Dibaca lagi. Dibaca. Bacanya bukan sekedar asal lewat. Bacanya perlahan. Bacanya perlahan. Maka itu akan dari visual kita merekam, ya, sampai akal kita, ya, sampai ke hati kita. Ini cara menjaga ilmu, menghafal atau membacanya kembali. Kemudian mudzakarah. Mudzakarah itu apa? Berdiskusi dengan teman. Ini dikatakan obat hati itu ada berapa perkaranya? 5 dulu ya, ada nyanyiannya kan? Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan sesama penuntut ilmu. Mudzakarahlah di sana. Berdiskusi tentang apa yang sudah dipelajari, tentang apa yang sudah dibahas. Kaifa ra'yuki akhi? Bagaimana pendapatmu ya akhi? Atau apa yang kau dapatkan selama kajian 1 jam tadi? Poin yang kau dapatkan. Boleh ana lihat, ana catat. Bisa jadi ana tertinggal. Seperti itu. Pernah gak kita lakukan kayak gini? Kalau tidak pernah, wajar. Keistiqomahan itu mudah sekali pergi dari kita. Mudzakarah dengan siapapun. Karena penuntut ilmu itu memang harus cerewet. Cerewetnya yang berfaedah. Ya. Bahas tentang ilmu. Ini mudzakarah bersama teman-teman kita. Ya, tidak boleh kita ngerasa ya salah dewek ngapu dak nyimak, tidak boleh. Kalau perlu ketika kita punya grup khusus, hasil kajian kita itu, poin-poin yang kita catat itu di-share ke grup itu. Di-share ke grup. Bukan malah kita pelit. Ngenain mereka. Aku capek-capek datang nyatat, mereka tinggal nengok salinan aku, tulisan aku. Jangan itu pikiran kita. Tapi bagaimana? Inilah dakwah aku gitu loh. Aku pengen dapat pahalanya juga. Ya. Karena dakwah bukan hanya harus duduk di depan sini, tidak. Antum mencatat poin-poin kajian. Di-share lagi ke dalam grup-grup yang kita ikuti. Ya, itu sudah bagian dari dakwah. Itulah amal jariyah. Habis kita nge-share, bayangin Allah angkat nyawa kita. Berapa banyak amal jariyah yang sudah kita dapatkan. Orang jadi dapat ilmu. Asbab kita. Orang menjadi dapat hidayah. Asbab kita. Seperti itu. Maka jangan sampai, maka kata Ali radhiyallahu taala jika ini mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kuncilah ilmu dengan menuliskannya. Jadi ketika kita di majelis ilmu itu seperti kita memasuki hutan belantara atau sebuah padang rumput untuk berburu. Di mana kita melihat di sana hilir mudik, rusa dan lain sebagainya, yang mana kita harus fokus. Mana yang harus kita panah. Begitulah bagaimana kita mengejar, anggap yang setiap kata yang keluar dari lisan guru kita itu adalah rusa-rusa tadi yang harus kita tangkap. Ya, yang harus kita tangkap. Jangan kita biarkan lepas dia. Ya, jangan kita biarkan dia lepas. Sudah kita tangkap,
berbagilah kita hewan buruan tadi ke teman-teman kita, ke kabilah-kabilah kita. Betul tidak? Ya, antum lihat bagaimana gambaran-gambaran kaum Homo sapien itu. Mereka mengasah batu sampai tajam, sampai runcing. Mereka berburu, ya kan? Sudah dapat agak 5 hewan buruan, mereka bawa ke kabilahnya, ke kaumnya, berbagi mereka. Kita seperti itu. Ada sebagian teman-teman kita yang mungkin satu grup itu terhalang, ada masalah mungkin, atau mungkin dia sedang futur, ya, dia sedang futur. Maka wajib bagi kita, ya, menarik dia keluar dari kubangan kefuturan. Salah satu itu tadi, kita share ilmu yang kita sudah dapatkan. Sebagaimana seorang pemburu berbagi hasil buruannya kepada kabilahnya. Ya. Artinya ketika kita hadir di sini, selain taufik dari Allah, ada amanah dari Allah. Untuk apa? Untuk kita menyampaikan kembali ilmu yang kita dapatkan. Bukan kita malah tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi. Majelis ilmu berbeda dengan di kelasnya. Jangan di kelas, wah aku sudah punya ilmu nih, aku hafal, lagi ujian ditunjuk kawan nih. Ya, karena pas di kajian membantu teman gitu ya. Ya, ditunjukin kawannya pas lagi ujian, tidak boleh. Enggak gitu konsepnya. Ya. Kalau ujian lain, ya. Ujian lain, ya. Ini kita sedang belajar majelis ilmu. Ya. Di sekolah pun sebenarnya kalau teman enggak hadir ya kita lihat catatan teman kan? Boleh nggak catatan enggak? Yang kemarin nonton sekolah, boleh. Apa cuman pas ujian beda lagi kasus. Nah, mudzakarah, berkumpul dengan sesama penuntut ilmu. Ini juga jalan, ya, terlindungnya kita dari fitnah syahwat. Karena kalau kita berkumpul dengan majelis ilmu, dengan para penuntut ilmu, insya Allah obrolannya tentu nggak ngomongin perempuan. Tapi kalau antum sibuk berteman dengan teman-teman yang fasik, teman-teman yang tidak menghargai ilmu, antum intens berkumpul dengan mereka, intens ya di sini, bukan berarti putus hubungan, tapi intens ikut dengan tema pembicaraan mereka yang pasti tidak jauh membicarakan perempuan. Maka lama kelamaan kita akan terpengaruh. Akhirnya ketika mau tidur malam terbayang, ya, ditambah lagi buka aplikasi sosmed, lihat yang goyang-goyang itu, ya, makin terbawa syahwatnya. Maka penting mudzakarah ini, berkumpul dengan sesama penuntut ilmu, ya. Kemudian wasu'ali anhu, ya, bertanya tentang ilmu, ya, bertanya tentang ilmu. Apa yang kemudian tidak kita pahami ketika di kajian, maka bertanya. Jangan kita simpulkan sendiri, ya, karena bahaya, ya, karena bahaya, ya, karena bahaya sekali, ya. Dan guru itu tidak masalah ketika ditanya, dan kita sudah belajar tentang adab bertanya. Bertanyalah dalam keadaan tawadhu. Kita memang tidak tahu. Bukan bertanya untuk ngetes. Bukan bertanya untuk bagaimana tanggapan Ustadz ini. Kemudian kita mencoba membandingkan. Wah, kok jadi dewan tarjih? Padahal penuntut ilmu. Ya. Mana yang benar? Ya. Lihat.
ustadznya mengangkat dalil yang sahih. Contohnya, ada kemarin salah satu jamaah yang curhat tentang datang ke suatu pengajian ustadz lah gitu ya. Dia katakan, ustadz ini kok dengar kajian kok kayak mendongeng ustadz. Kenapa? Ya Dajjal saat ini lagi masih kecil, sedang ada di pulau tertentu katanya kan, pulau apalah gitu kan, gini gitu. Ya itu cukup wawasan saja ya, kajian tentang akhir zaman ya. Ikhwah, akhir zaman itu harus kita imani tentang kehadirannya, tapi bukan untuk kita mengebayangin nanti bagaimana tidak. Ketika nanti idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, itu semua orang yang beriman enggak mengalami hal tersebut. Karena nanti ketika bumi ini hancur ya, dunia ini hancur, akan ada angin yang lembut menghempas wajah kita, tubuh kita, dia langsung membawa ruh kita. Saat itulah bergelimpangan jasad kita seperti ulat. Lompang. Jasad ini bangkai. Makanya orang yang tidak sholat disebut apa? Bangkai yang berjalan. Orang yang tidak sholat, bangkai yang berjalan. Ini untuk kita ya, sekali lagi, jangan ada teman tidak sholat, kau ini bangkai buntang yang berjalan. Makin jauh dia dari hidayah. Ya, benar yang kita omongin itu benar, tapi lain tidak seperti itu uslubnya. Ya, pas kayak gini lah baru kita sebut orang yang tidak sholat itu seperti bangkai yang berjalan. Itu untuk kita. Ya, paham? Untuk kita. Kalau aku tidak sholat berarti aku bangkai yang berjalan. Bukan kita jadikan kesongongan. Lihat teman, tetangga, saudara yang nggak sholat, kok ini bangkai berjalan, buntang. Bersin. Tebal tisu zaman sekarang ya. Ini tisu atau kertas? Allah astagfirullah. Kirain tisu sekarang ada varian terbaru kan, tebal gitu. Allah Akbar. Kembali bertanya dalam keadaan tawadu. Kalau memang kemudian kita harus butuh pembanding, maka jangan pernah kita menyebut nama ustadznya, nama tokohnya. Ana ingin sampaikan ikhwah, ustadz itu manusia juga. Ustadz itu juga diuji dengan syahwat, ustadz itu juga diuji dengan hasad. Maka apa dikatakan seorang ulama? Hasad yang paling dahsyat adalah hasad yang dimiliki para ustadz. Antum menyebut nama, misalnya bertanya kepada guru kita, qadarullah, ternyata nama yang kita sebut di hadapan guru kita itu ada ghil di antara mereka. Ghil ini suatu penyakit yang sangat mengerikan. Kita banyak amal soleh, kita berhasil melewati jembatan as-sirat, tapi kita tidak masuk surga. Kita banyak amal soleh, kita berhasil melewati jembatan as-sirat, tapi tidak masuk surga. Tidak apa-apa lah daripada masuk neraka. Tidak kayak gitu konsepnya. Tujuan kita untuk masuk surga. Afil akhirati hasanah itu maksudnya surga. Gara-gara apa? Gara-gara punya problem dengan sesama orang yang beriman. Yo hasad, yo dendam. Ya Allah.
Ini ustadz-ustadz yang jadi korban tahzir ini kena ghil nih. Ya. Ana jujur ikhwah, ana ketika mendengar tahziran kana itu dari kelompok tertentu, itu kayaknya sampai ada yang pernah ngadu itu, yang ngadu itu ana marahin. Ya. Yang ngadu itu sampai ana marahin. Siapa ya? Jadi ini makanya kita dibahas di Khulasatul Ta'zimul Ilmi bahwa ustadz itu manusia. Kita hormati guru kita cintai guru kita, tapi ingat guru kita manusia. Dia bisa salah, dia bisa jatuh, dia bisa tergelincir. Ya. Udah tahu ana siapa? Ana tegur dia. Jangan antum sampaikan ke abang. Ya. Luka lama belum kering, antum tambah dengan luka yang baru, asik. Ya. Maka ini ghil nih. Tolong jangan sebut namanya. Ya. Kan ada di Jambi ini JAT, Jamaah Ahlut Tahdzir. Dikit-dikit tahdzir, dikit-dikit tahdzir. Ya. Astagfirullah. Tuh kan? Tuh. Ini namanya ghil. Astagfirullah. Kalau kita yang jadi korban, bagaimana kita berjuang memaafkan, tidak dendam. Cuman kalau ingat itu tadi. Ya. Makanya antum kalau dengar perkara-perkara buruk tentang guru antum, jangan antum sampaikan ke guru antum. Ya. Jangan antum sampaikan. Mungkin kalau antum tahu keburukan guru antum lebih buruk daripada yang mereka bicarakan, udah gitu aja. Ya. Gitu saja. Karena apa yang kita lakukan kalau kita sampaikan itu namanya namimah. Apa namanya? Namimah. Enggak boleh juga melakukan namimah, haram juga. Ya. Haram juga. Taib. Nah, kalau bertanya jangan sebut nama ustadznya. Ternyata ustadznya itu yang antum tanyakan itu punya ghil dengan ustadz kita, dengan guru kita. Ya, akhirnya dia menjawab pun tidak lagi ilmiah. Dia menjawab pertanyaan kita tadi dengan apa? Sentimen. Terselip di sana sentimen pribadi. Ini yang namanya talbis iblis. Antum bertanya, Ustadz, kata Ustadz fulan begini. Karena kebetulan guru kita tuh ada problem dengan Ustadz fulan, akhirnya guru kita menjawab, benar menjawabnya, tapi ada sentimen pribadi di dalam. Ini talbis iblis. Maka jaga guru kita. Jaga guru kita. Ya. Kalau memang terpaksa kita ingin bertanya tentang statement orang lain, maka jangan sebut orangnya. Cukup Ustadz ada yang mengatakan begini. Bagaimana Ustadz? Pandangan Ustadz. Begitu ya? Itu adab bertanya. Kemudian bertanya yang bermanfaat. Ketika kita mendapatkan jawaban tersebut, bertambah iman kita, bertambah amal kita. Bukan bertambah kebingungan kita. Yang ditanya pun juga bingung. Ya. Contohnya, Ustadz, ini kalau dari sisi yang umum, kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, berarti kita saat ini tidak di dunia lah. Berarti kita saat ini tidak di dunia ya. Berarti kita saat ini di surga ya. Ustadznya pun bingung mau jawab. Ya, apa yang terjadi di sini sudah tertulis 50.000 tahun sebelumnya. Atas izin Allah. Keberadaan tersebut atas izin Allah. Maunya itu. Ya, jadi Allah tuh memang sesuai fitrah manusia. Nih loh, Adam, kau jangan makan ini.
tapi dimakan. Ya. Kita ini sudah ditentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Tapi kan Allah kasih jalan. Kalau mau masuk surga tuh begini loh jalannya. Nah, kalau ke neraka begini jalannya. Paham nggak nih? Paham tidak? Paham tidak? Kadang kan ada orang yang begini pikir, sudahlah, surgaku bukan urusanmu, nerakaku bukan urusanmu. Lah, karena belum tentu juga ente masuk surga, sok-sok nasehatin aneh. Astagfirullah. Ini jadi orang sombong, jahilnya murokab. Ya, surga dan neraka orang itu memang bukan urusan kita. Ya, kita memang tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk neraka selagi masih hidup, walaupun dia kafir. Nah, ini kan sering bilang, oh orang Islam tuh mudah mengkafirkan. Ya kalau kafir emang kafir lah. Saya ente muslim gitu. Yang nggak boleh itu kita menerakakan orang, walaupun dia kafir. Paham nggak nih? Selagi dia masih hidup orang kafir tadi, ya, nggak boleh ente ini karena kafir masuk neraka ente. Calon penghuni neraka. Nggak bisa, nggak boleh memastikan demikian. Karena bisa jadi setahun atau 2 tahun yang akan datang dia masuk Islam dan lebih soleh dari kita. Bisa jadi. Dan kita yang katanya muslim belum tentu kita mati dalam keadaan Islam. Ya, bisa jadi kita terjerembab ke dalam kekafiran. Contohnya jelas DNID itu kalau suruh ngaji indah suaranya. Di kampungnya di Sumbar tuh kalau dia sudah azan tuh, waduh enak nih dengarnya. Kalau sudah azan, dia punya skill itu semua. Pengetahuan Islam dasar dia punya. Tapi ketika dia pergi dari kampungnya, berkumpul dengan orang-orang yang begitu, yang bahasanya sangat tinggi. Kita ini harus berpikir progresif, jangan terlalu konservatif. Pakai istilah-istilah yang puber intelektualitas, kayaknya menarik banget itu. Ya, menarik banget itu bahasa. Menarik banget. Akhirnya membaca, pondasi belum kuat. Akhirnya apa? Lihatlah yang terjadi pada DNID. Ya, bahkan sebelum dieksekusi mati, disuruh bertaubat itu, apa katanya? Teriak dia di sumur itu, ya, bahwa komunisme itu keyakinan yang harus dimiliki seluruh orang Indonesia, seluruh manusia. Astagfirullah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian ingin melihat seorang penghuni neraka? Fanzur ila hadza. Maka lihatlah pemuda ini, orang ini. Ya, si fulan. Penasaran sahabat, diikutinlah setiap ketika berjihad itu. Ini yang dimaksud Rasulullah penghuni neraka ini luar biasa, berjihad di medan perang tuh, takluk semua musuh, berjihad dia di jalan Allah. Tetapi tiba-tiba dia tertusuk panah, mendapatkan luka yang luar biasa berat. Dia tidak mampu menahan sakit tersebut. Dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke dadanya, dia mati. Dia mati apa tuh? Bunuh diri. Bunuh diri, nggak ada tempat, nggak bisa disolatin jenazahnya. Ya, ada seorang dosen gantung diri. Wah, seluruh fakultas universitas mendoakan semoga husnul khotimah. Nggak boleh. Ya, kalau mau dibawa jenazah itu ke Taman Rimba, kasih makan buaya, ngapain disolatin? Bunuh diri dia. Ya, astagfirullah. Ya,
dia putus asa dari rahmat, nah, dia penghuni neraka. Lihat, mujahid, ikhwah, mujahid hidup di zaman Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, kurang apa lagi? Matinya bunuh diri gara-gara kena sabetan pedang, tidak sanggup dia menahan sakit, udahlah mati be, terus mati dia. Ya. Ada seseorang, ya, ketika Rasulullah sedang berkumpul, akan hadir di hadapan kita nanti seorang penghuni surga, kata Rasulullah. Yang boleh mentakyin itu hanya Rasulullah. Karena apa? Dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak berbicara dengan opini pribadinya, tapi dengan bimbingan wahyu. Lewat seorang pemuda dari Baduy. Berikutnya lagi, hari besoknya gitu Rasulullah lewat lagi tuh anak. Besoknya akhirnya penasaran lah, Abdullah bin Amr bin As. Berarti anaknya siapa? Anaknya Amr bin As. Siapa Amr bin As? Penakluk Mesir, gubernur Mesir, ya, di zaman Rasulullah. Nah, di zaman Umar, ya, maaf, di zaman Rasulullah. Abdullah bin Amr bin As penasaran, pergilah ke rumah orang tersebut, dikejarnya orang tersebut, ya, fulan, aneh lagi ada masalah sama bapak aneh nih, boleh tidak numpang nginap, ya, agak 3 hari be, ya, agak 3 hari. Oh, betul, ya. Setiap Abdullah bin Amr bin As bangun sholat tahajud, dia tidur. Ini orang tidur yang dikata Rasulullah penghuni surga, tidur dia. Abdullah bin As puasa, dia makan. Senin, ya, dia makan, ya, dia makan, ya. Puncaknya setelah 3 hari itu, Abdullah bin Amr bin As jujur, ya, akhi, aneh mau jujur, sebenarnya tidak punya masalah dengan bapak aneh, katanya kan. Aneh itu penasaran. Rasulullah bilang ente ini seorang penghuni surga, tapi aneh tengok dado ente ini amal-amal yang ais. Aneh tahajud ente dak gitu ya, aneh puasa ente dak gitu ya. Kata ini bahasa kita, ya, biar mudah dipahami gitu ya. Oh, bahasa Arab panjang, ya. Ya benar apa yang kau katakan. Ya. Aku hanya mengerjakan sholat 5 waktu saja, berpuasa di bulan Ramadan, dan sebelum tidur aku memaafkan orang-orang yang menyakitiku di siang hari. Aku tidak memiliki dendam kepada mereka. Aku tidak punya hasad kepada mereka. Wah, ya ini yang bikin ente masuk surga. Kan tadi kan ada ghil kan? Ghil, kita udah berhasil melewati sirat tapi tidak jadi masuk surga. Di padang sirat itulah kita, di tempat yang namanya Qontoroh, ya, di tempat yang namanya Al-Qontoroh. Kita mencari orang-orang yang bermasalah dengan kita selama di dunia. Ternyata orangnya lagi di surga, tidak ketemu kita di Al-Qontoroh. Maka kata Rasulullah, jangan hasad, jangan dendam. Ya Allah, tapi kan manusia Ustaz. Iya, manusia kita, tapi Rasulullah juga manusia. Maka nak katakan umat Islam saling tersandera nanti. Pentingnya kita itu menjaga lisan kita. Ya, semoga kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan ada dendam, jangan ada hasad. Hasad, kalau hasad itu maknanya buruk, ya. Ya, hasad yang positif itu namanya ghibthah, ya. Ghibthah, ya. Iri dengan orang yang taat, yang kaya tapi taat gitu. Dan kita pengen seperti itu, ya. Itu yang dibolehkan.
Hasad itu apa? Menginginkan, tidak suka dengan kenikmatan yang didapat oleh saudara kita. Ya kan? Ya Rabb. Akhirnya apa? Ya itulah. Pantas, memang pantas bagi musuh surga. Dan orang ini mengamalkan apa yang Rasulullah sampaikan juga hadis. Ketika seorang badui datang kepada Rasulullah ingin bertanya apa itu Islam. Rasulullah katakan, Islam itu engkau bersyahadat, ya, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Engkau salat, ya, kemudian engkau zakat. Ringkasnya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Apakah ada kewajiban atasku selain itu ya Rasulullah? La, tidak ada. Illa anta tawa'a, kecuali kau mau menambahkannya dengan amalan sunnah. Jadi sebagai muslim, kita cukup 5 waktu kita jaga kualitasnya saja, itu sudah cukup tanpa melakukan amalan sunnah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ibadah wajib kita selama ini berkualitas? Maka perlu amalan sunnah. Karena nanti ketika dihisab, ketika dicek amalan-amalan wajib kita bermasalah, dengan rahmatnya Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengecek amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah itu fungsinya apa? Mengcover kekurangan yang ada pada amalan wajib. Ya, kita kan tidak bisa, kualitas kita kan tidak sama dengan para sahabat yang hanya wajib saja. Contoh yang tadi yang dimaksud oleh Rasulullah, penghuni surga. Ya, ada yang berani bilang, wah salat anda ini berkualitas ini. Ada yang merasa seperti itu? Enggak lah, orang yang beriman itu merasa kurang. Taib. Ya, perhatikan. Jadi ada pertanyaan ketiga apa tadi? Ketika kita mendapatkan jawabannya, bertambah iman, bertambah amal. Nah, apa dikatakan Syekh? Kita lanjut masuk ke dalam Syekh tersebut di sini. Id talaqihi 'ani syuyukh la yanfa'u bila hifzin lahu. Ya. Tidak akan bermanfaat. Ya. Apabila mengambil ilmu dari syekh, ya, idza talaqihi 'ani syekh, 'ani syuyukh, ya, la yanfa'u bila hifzin lahu. Tidak akan bermanfaat ilmu yang kita ambil tanpa menghafalnya, tanpa membacanya. Wa mudzakaratin bihi, tanpa membahasnya lagi, mendiskusikannya, ya, mudzakarah. Wa su'alin anhu, tanpa bertanya lagi. Ini 3. Agar ilmu itu terjaga, bentuk kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu adalah dengan membacanya lagi, menghafalnya lagi, ya, mendiskusikannya dan menanyakan kembali ilmu yang dibahas. Fahaula itu haqiqu fi qalbin talibil ilmi ta'zimahu. Karena itulah bentuk keseriusan penuntut ilmu, ya, di dalam mengagungkan ilmu. Ya, itu bentuk keseriusan dan kesungguhan kita, ya, para penuntut ilmu di dalam mengagungkan ilmu. Bikamalil iltifat ilaihi washtighali bih, dengan memperhatikan, ya, 3 hal tadi, ya, dengan melakukan ketiga hal tadi, maka kita akan fokus atau kita akan disibukkan dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Bukan ketika berkumpul mabar, ya, berkumpul ya mudzakarah, bahas ilmu, bukan bahas kau dapat sekian. Ya, Anda punya kajian di tempat lain, ya, dia nyimpan nomor anak, nyimpan nomor dia. Pas dia update tuh pamer gitu, nah, dapat skin baru gitu. Allah Ustaz.
Ya. Jangan ya berkumpul untuk mudzakarah. Sibukkan diri kita dengan itu. Wastigha ya wal istighali bihi. Ya. Sibukkan, masyghul kita dengan ilmu, bukan dengan yang lain. Bukan dengan hal yang sia-sia. Ya. Fal hifzu khalwatun bin nafsi. Ketika sendiri kita menghafal. Nah, habis menuntut ilmu, balik kita nanti malam ketika sendiri sebelum tidur menghafal kita, baca. Pertama apa yang kita hafal? Adab-adab bertanya. Apa saja tadi? Dia mau jawab? Apa saja? Yang pertama apa? Pertanyaan dalam keadaan tawadhu. Yang kedua, kamal. Boleh lihat catatan. Itu yang ketiga. Yang sebelumnya tidak menyebut nama ketika kita bertanya tentang pendapat orang lain. Ya. Fal hifzu khalwatun bin nafsi. Ketika sendiri baca lagi, hafal lagi. Wal mudzakaratu julusun ilal qarini, dan bermudzakarah ya julusun ilal qarini ya dengan teman-teman duduknya. Ya. Atau ketika duduk bermudzakarah, ya, ketika duduk bermudzakarah dengan teman-temannya. Teman-teman sama penuntut ilmu. Ya. Dengan teman-teman sesama penuntut ilmu. Wa su'alu iqbalun 'alal alim, dan bertanya langsung ya mengenai ilmu kepada siapa? Kepada guru. Inilah 3 ya bentuk kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. 3 bentuk kesungguhan kita di dalam mengagungkan ilmu. Ilmu yang sudah kita catat, ilmu yang sudah kita tangkap, dihafal lagi, didiskusikan, dibahas bersama teman-teman, dan kalau mentok bertanya sama guru. Ya, kami ya ketika waktu di Jember itu ya, karena memang isinya ya yang juga ustadz ya di daerah lain gitu ya, itu di Sakar itu berdiskusi itu kencang. Waktu itu berdiskusi tentang saudara sepersusuan, tentang khilaf ulama ya, kapan dia haram dinikahi, berapa kali persusuan, itu dibahas mentok ya. Besoknya tanya ke guru. Udah, kita di situ punya guru, kita tanya guru kita besok. Ini mudzakarah. Ini namanya mudzakarah, berdiskusi. Ya. Kalau antum ikut misalnya program sekolah dai misalnya, ajak itu kawan-kawan belajar. Apa kitab yang dibahas kemarin? Apa antum ada yang kurang enggak? Anak kayaknya kurang di sini nih. Bagaimana? Siapa yang lengkap? Begitu. Ya. Makanya setahun jauh dari istri, anak nggak kepikiran yang ngadi-ngadi gitu. Ya, kepikiran nikah lagi lah, kepikiran macam-macam lah. Ya, sebagaimana di godaan-godaan di Jambi kan. Wih, sanggup nih tahan nih jauh dari istri. Ya kalau otakmu isinya mesum ya pasti susah jauh dari istri. Ya. Tapi kalau kau sibukkan hati dan pikiranmu untuk ilmu, gak kebayang yang aneh-aneh. Ya, Anda buktikan pantas ulama terdahulu banyak yang menjomblo. Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi, kitabnya kita pelajari Arba'in An-Nawawiyah. Ya, menjomblo mereka. Apakah mereka tidak mau menikah? Mau menikah.
Tapi tiba-tiba kecintaan mereka terhadap ilmu itu lebih tinggi gitu loh. Sebagaimana Rabi'ah Adawiyah yang kecintaannya kepada Allah lebih tinggi daripada kecintaannya kepada Rasulullah. Ini udah ingkar sunnah ini, ya. Dia ziarah ke makam Rasulullah, berkata di hadapan makam Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukannya aku tak mencintaimu, tapi cintaku telah habis untuk kekasihku, ya Allah Subhanahu wa ta'ala." Ya. Di dalam kitab Talbis Iblis itu juga ada talbis iblis yang menyerang para ahli tasawuf, ya. Salah satunya itu. Kita karena dibilang apa sama Allah? "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad sama umatmu, kalau kamu mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Tidak bisa kita mengatakan, "Ya Allah, ya Rasulullah, cintaku sudah habis untuk Allah. Bukan aku tak mencintaimu, tapi cintaku sudah habis untuk Allah." Allah jawab, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Maka Allah akan mencintaimu. Nah, kalau kita mau dicintai Allah, tidak mau cinta kita bertepuk sebelah tangan, ya. Kalau tidak mau cinta kita bertepuk sebelah tangan, karena ada pakar di situ, ya. Karena anak cinta anak tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Iya. Astagfirullah. Baik. Kalau kita tidak mau cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan, ya, maka ikuti Rasulullah yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kita. Ya, itu firman Allah. Allah yang ngomong syarat mendapatkan cinta Allah tuh ikutin kekasihnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kembali lagi. Ya. Sibukkan diri kita dengan ilmu. Ya, ini yang disibukkan para ulama terdahulu. Maka mereka tidak sibuk minta tak kawin. Imam Nawawi itu ulama Syafi'i, ulama kibar di kalangan Syafi'iyah. Ya. Padahal kita tahu dalam mazhab Syafi'i nikah itu ya, kenapa? Iya. Disebut ingkarus sunnah, tapi tidak mungkin lah Imam Nawawi kita bilang ingkarus sunnah. Ya, kita disyarah lagi. Kalau memang di hatinya tidak ada keyakinan, ya, untuk apa aku nikah, gitu ya. Ngidupin anak uang katanya kan, ya. Itu gara-gara salah pandang, ya, salah penilaian soal nikah. Taib. Jadi itu ketiga kesibukan yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu. Bentuk kesungguhan mereka terhadap pengagungannya terhadap ilmu. Walam yazalil ulama'ul a'lam yahudduna 'alal hifzi wa ya'muruna bihi. Ya. Dan senantiasa, ya, para ulama'ul a'lam, ya, ulama yang tinggi ilmunya, yahudduna 'alal hifzi wa ya'muruna bihi. Senantiasa memerintahkan, memerintahkan, ya, alal hifzi wa ya'muruna bih, ya, menganjurkan, ya, memerintahkan untuk menghafal, ya, untuk menghafal, ya, wa ya'muruna bihi, dan memerintahkan juga, diperintahkan untuk menghafal, menganjurkan dan memerintahkan untuk menghafal. Itu kebiasaan mereka, ya. Maka sami'tu Shaykhana ibn Utsaimin yaqul, ya, aku mendengar dari guru kami Ibnu Utsaimin berkata, hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami sedikit dalam menghafal dan banyak dalam membaca, ya. Fantafa'na bima hafizna aktsar. Akan tetapi manfaat hafalan kami yang sedikit itu lebih banyak min intifa'ina bima qara'na, dibanding banyaknya yang kami baca.
Ya. Paham kan? Sedikitnya ya bacaan yang mereka hafal itu lebih besar manfaatnya daripada banyaknya kitab yang mereka baca. Kebayang nggak nih? Contohnya apa kira-kira? Kira-kira contohnya apa? Apa contohnya kira-kira? Contohnya kira-kira dalam Al-Quran lah. Antum sudah ziyadah ini. Sudah ziyadah 30 juz lah taruh. Yang lengket di kepala cuman 13 surat. Ya. Maka yang bisa dibawa sholat yang mana tuh? Yang 13 surat itulah kan? Berarti lebih besar mana manfaatnya? Banyak menyelesaikan hafalan atau lengketnya sedikit hafalan yang 13 tadi. Misal dari Al-Zalzalah sampai An-Nas. Ya. Hafal cuma dari An-Nas sampai Al-Zalzalah aja. Ya. Ke atasnya sudah hafal, sudah pernah ngafal, Ustaz. Ya. Jadi apa namanya itu? Apa namanya ya? Anak kemarin ke Syekh di Zoom itu ngomong apa tentang orang yang pernah menghafal, bangga dia pernah menghafal 30 juz, tapi yang lengket cuman 13 surat. Ya, 13 surat. Tapi setidaknya yang 13 surat itu manfaatnya lebih besar daripada yang sisanya. Karena apa? Bisa dibawa sholat. Itu contoh. Apa lagi? Misalnya antum cuman menghafal cuman dari sekian banyak 50 kitab akidah, antum cuman hafal satu matan kitab akidah. Misal cuman hafal kitab akidah Nawaqidul Islam, pembatal keislaman, antum hafal. Lebih besar manfaatnya. Cukup itu. Sehingga kita hati-hati dalam bersikap, dalam berucap. Jangan sampai sikap dan ucapan kita justru mengeluarkan kita dari Islam. Ya, jadi ini pentingnya memiliki hafalan walaupun sedikit. Wabil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fin nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Dan dengan bermudzakarah tadumu hayatul ilmi fin nafsi, artinya kita menghidupkan ilmu di dalam diri kita. Jadi terasah lagi. Wa yaqwa ta'alluquhu biha, dan semakin kuat ilmu itu bergantung di dalam diri kita. Ya. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatu al aqran, dan yang dimaksud bermudzakarah adalah mudarasatul aqran, belajar bersama teman-teman. Ya, mudzakarah bersama teman. Ya. Gak bisa kita dewean, antum belajar tahsin saja. Ya. Kalau bisa harus berdua. Tapi di rumah kan gak mungkin ada teman kan? Di kamar sama apa? Sama kaca. Depan kaca tenang. Sa. Vo. Ya. Dipraktekin di depan kaca tuh. Karena sa, za, vo itu satu kamar. Beda sifat, makhrajnya sama, nggak boleh dibedain. Ya, sa, za, vo, azim, adho, idhi, ulu, idh, misalnya. Itu huruf apa itu? Huruf dho, isti'la, itbaq sifatnya. Ya, seperti itu. Jadi, udah butuh itu. Ya, muzakarah sama kaca. Mudzakarah sama kaca. Bagaimana? Za, sa, so. Satu makhraj juga, tapi beda sifat. Bagaimana supaya so aku ini ketika kasroh enggak jadi bunyi sin atau sya. Ihdinas depan kaca gitu. Ihdinas nas. Oh, nas hamas. Kayak gitu depan kaca. Nas isti'la itbaq. Oh.
butuh depan kaca. Karena tahsin mudzakarah enggak mungkin kan sama teman di rumah gitu, ya sama kaca, sama diri sendiri. Mudzakarah sama diri sendiri. Ya. Artinya apa? Ini bentuk kesungguhan kita kalau ingin ilmu tersebut bertahan ta'alluqan. Ya, benar-benar terikat, ya, kuat di dalam diri kita. Ya. Wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Ya. Al-Qur'an, ya, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, wahyu yang mudah, ya, yang mudah untuk dihafal saja harus diulang-ulang, apalagi yang berat, ya, apalagi yang berat, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibilil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Mathalu sahibil Qur'an, sesungguhnya permisalan sahibil Qur'an, ya, orang yang membaca Qur'an, kama atau mempelajari Al-Qur'an, kama sali sahibil ibilil muaqqalah, seumpama atau seperti orang yang memiliki unta yang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha, jika senantiasa dia memegang talinya atau mengikat unta tersebut di pohon, maka unta tersebut akan bertahan. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dilepas ikatannya maka unta itu akan pergi. Nah, Al-Qur'an begitu. Diulang-ulang. Huruf-huruf Al-Qur'an itu bisa kabur. Dan ada 4 huruf yang sampai sekarang ana ulang-ulang. Apalagi kalau ana habis makan gorengan, habis minum es tebu. Ya, itu cari penyakit, ya. Ya. Ha, a, kho, gho. Itu di motor tuh ana. Di motor jangan nyanyi. Di motor tuh latihan huruf hijaiyah tuh. A, I, U, A, I, U, A, I, U, babi, bu, abe, ibe, ube, abba, ibbi, ubbu. Ganti lagunya. Tati, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Apa yang riweh? Dari A sampai Ya, inventarisir. Mana huruf yang aku riweh nyebutnya? So, si, su, as, is, us, aso, isi, usu, bodidu, ad, it, ut, addo, itdi, utdu. Itu cara ngikat huruf biar nanti pas kita baca ngaji nggak kabur hurufnya. Masa seorang hafiz innalazi, ya, innalladzi, jangan innalazi, jangan sampai ada bunyi z-nya. Innalladzi, dikit saja. Dan itu tidak akan bisa lengket sempurna kalau kita nggak ngulang, nggak kita ikat seperti onta tadi yang harus kita ikat. Bagaimana mengikat ilmu? Dengan diulang-ulang, ya. Jangan sampai juz'iyah bacanya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Anak ajak antum ke lantai 3, colak. Yang namanya ngaji kan lah dibaca auzida alaihi waratilil qur'ana tartila, maka ya tartil bacanya. Dengar nih yang menghafal Quran nih, tak dibenarkan tadwir apa bacaan tadwir hadar, kaget dulu, ya, kaget dulu, ya. Kaget dulu. Baca ngafal Quran itu sabar, jangan ngejar gengsi. Aneh sudah 30 juz, udah wisuda. Aneh udah banyak ngajar yang kata udah wisuda 5 juz, wisuda 10 juz. Baca lagi
Allah musta'an. Ya. Sampai teman anak minta tolong anak simain tasmi Quran santrinya, ndak mau lagi anak. Karena apa? Hati anak rusak. Kok kayak gini gitulah. Asy-Syaikh Baharun Musyaddad hafizahullah mengatakan, bentuk kezaliman seorang guru Quran, muridnya salah dibantu. Ngerti nggak? Apalagi kalau juz'iyah, nggak boleh dibantu. Macet yo, balik lagi mundur ke belakang. Banyak pondok tahfiz sekarang ini ngejar gengsi. Oh, udah banyak santrinya hafiz. Ya. Maka santriana sababul Quran nggak ada yang pernah wisuda tahfiz. Nggak pernah ada yang ujian tasmi'. Dan sekarang semuanya dipinta Ustadz Zainal Arifin mengajar di sana. Itu karena mereka latihan, bukan karena anak yang ngajar mereka, bukan anak yang bikin mereka pintar. Karena anak tidak minta mereka untuk selesai 30 juz, tidak. Dari An-Nas sampai An-Naba, dari Al-Mursalat sampai Al-Mulk, dari At-Tahrim sampai Al-Mujadalah, nih lisan guru bacain. Besok setor 5 saja. Tidak ada. Makanya lihat para santri tahfiz, nggak ada yang berkualitas bacaannya. Juz'iyahnya Allah Ta'ala. Ya. Hikmahnya apa? Supaya kita berlama-lama dengan Al-Quran, bersabar, belajar. Ya. Amma yatasa'alun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Ana ajak jalan-jalan ke Taman Rimba, lempar kandang buaya. Tak dibenarkan kayak gitu baca. Tak dionian dilempar buaya, dosa anda masuk surga. Ya. Taib. Ini ikhwah, belajar itu sabar. Mengulang dalam bersabar dalam mengulang. Jangan nak cepat selesai. Ya, jangan nak cepat selesai. Ya. Ana tanya ke santri-santri, apakah di antara antum ada yang iri melihat mereka wisuda sementara antum tidak ada yang wisuda? Oh tidak, Ustaz. Sudah cukup nih kami bisa menghafal sendiri. Ya. Seperti itu. Jangan ngejar jumlah hafalan dulu. Baca pelan-pelan. Ya. Baca pelan-pelan. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Kayak gitu ya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin. Astagfirullah. Di share video ini Ustadz juz'iyah santri. Ngapa antum bantu dia keliru, suruh dia mundur. Tak, tak, tak. Ini ya, Syekh Baharun Musyaddad hafizahullah. Ana merasa ditabok-tabok. Yang lain sih, kalau ana enggak ketabok banget sih, ana ketaboknya di dalam membantu. Ya, di dalam membantu. Jadi enggak boleh dibantu. Kalau sesi juz'iyah ya, sesi juz'iyah enggak boleh dibantu. Selama 10 lembar itu cuman 10 ketukan. Di akhir juz misalnya dia salah ke 10, ulang balik, ulang dari awal. Hikmahnya apa? Nanti dia pun makin lengket. Antum sekarang kalau mau yang sudah wisuda itu panggil, tampil. Karena peziyadah hafalan datu gak usah apa deh, kualitas bacaannya. Ya, ini Syekh Baharun Musyaddad hafizahullah. Ya, baru semalam. Ya, baru semalam. Jadi tiap hari Sabtu itu. Ya, ternyata nggak boleh.
Ternyata para muhafiz dituntut sabar. Siapa muhafiz? Penerima setoran. Ternyata muhafiznya tuh tidak sabar rupanya. Muhafiznya pula tidak sabar. Siap nggak antum jadi muhafiz? Ditanya begitu. Ya, padahal jadi muhafiz itu nikmat. Kita pun nambah hafalan, kita terjaga. Bila ada 1000 muhafiz, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 muhafiz, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 muhafiz, akulah satu di antaranya. Bila ada 1 muhafiz, akulah yang menggenggamnya. Jadi muhafiz itu enak. Tapi dituntut sabar. Jadi seperti kita sudah bahas sebelumnya, bagaimana Imam Al-Baghdadi dengan gurunya Ismail Al-Hiriyi sama-sama sabar mengkhatamkan apa kemarin? Sahih Bukhari dalam 3 majelis. Nah, guru-guru ternyata kadang ada yang sudahlah, mundur. Besok ya. Tunak duduk. Konsekuensi sebagai seorang muhafiz. Nah ini. Taib, lanjut. Ya. Itu hadis Nabi tadi tentang pentingnya mengunci ilmu dengan cara mengulangnya. Dan mengulang-ulang butuh kesabaran. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabihil Tamhid inda hadzal hadits wa idza kana al-Qur'an al-muyassar lidzikri kal ibali al-mu'aqqalah man ta'ahadaha amsakaha fa kaifa bisairil ulum. Oh, ini sudah Anda bahas ya barusan ya. Jadi kalau kita ingin benar-benar ya, ilmu itu terkunci dalam diri kita, maka penting bagi kita untuk mengulang-ulang ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, wa bisu'ali 'anil ilmi tuftatahu khazainuh. Ya, dan bertanya tentang ilmu akan terbuka khazanah ilmu. Wa husnul mas'alati nisful ilm. Cara yang baik adalah bertanya tentang ilmu. Pertanyaan yang bermanfaat kemudian melihat kondisi guru. Kalau guru kita udah pengen buru-buru cepet-cepet, nantilah. Ya. Wa su'alatu al-musannafatu kamasaili Ahmad al-Marwiyah anhu burhanun jaliyun ala azimi manfaati soal. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu disusun rapi sebagaimana permasalahan-permasalahan Imam Ahmad yang diriwayatkan dari beliau, dan ini adalah bukti jelas atas besarnya manfaat dari bertanya. Jadi para ulama itu ikhwah punya kitab-kitab yang isinya kumpulan pertanyaan. Ya. Ada namanya Su'alat As-Salafi lil Khamis Al-Hauzi, Su'alat At-Tirmidzi lil Bukhari. Pertanyaan Imam Tirmidzi kepada Bukhari. Su'alat Ibnu Junaid, Su'alat Ibnu Abi Syaibah, Su'alat Abi Daud li Imami Ahmad. Nah, ini perawi hadis saling bertanya ya. Kemudian Su'alat Al-Athram li Ahmad bin Hanbal. Dan su'alat yang lain, su'alat Imam Syafi'i ya kepada Imam Malik ya, dan su'alat itu maksudnya pertanyaan. Dan para ulama memiliki kitab-kitab yang isinya kumpulan pertanyaan-pertanyaan para ulama A kepada ulama B. Sebagaimana tadi kita lihat Imam Ahmad, Imam Abi Daud bertanya kepada Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi bertanya kepada Imam Bukhari. Mereka semua ada kitabnya. Wa hadhil ma'ani ats-tsalatsatu lil ilmi bimanzilatil gharsi lisyajari wa saqihi wa tanmiyatihi bima yahfazu quwwatahu wa yadfa'u iftah. Maka 3 makna ini terhadap ilmu kedudukannya seperti menanam pohon dan juga memberikan air dan menumbuhkannya dengan apa yang menjaga kekuatannya dan apa yang merusaknya. Ya, jadi fal hifzu gharsul ilm. Jadi menghafal itu seperti diibaratkan menanam. Wal mudzakaratu saqihu, dan bermudzakarah itu seperti sedang menyiraminya. Wa su'alu anhu tanmiyatuhu,
Dan bertanya itu seperti memberi pupuknya. Jadi menuntut ilmu itu seperti apa? Menanam pohon. Menghafal ya seperti menanamnya, mudzakarah seperti menyiraminya, dan bertanya seakan-akan diumpamakan kita memberikan pupuk untuk menyuburkannya. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin hari ini hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada gajian, tapi kita belum membereskan pekerjaan kita, misalkan pekerjaan rumah. Apakah kita harus mendengarkan kajian dulu dan meninggalkan pekerjaan rumah atau sebaliknya? Baik. Kalau ideal seorang istri, hidangan suami, makan sarapan suaminya belum dipenuhi, maka tinggalkan dulu kajian. Penuhi hak suaminya. Penuhi hak suaminya. Dan kalau kita belum berkeluarga, apa yang menghalangi kita dari jam, misalnya kajian kita jam 10 ya, dari habis subuh sampai jam 9, menghalangi kita ya? Apa yang menghalangi kita untuk tidak menyelesaikan pekerjaan tadi? Minimal tidak semuanya ya, setengah pekerjaan sudah dikerjakan ya. Ana hari ini tadi pagi masak ya, kalau di rumah Ana masak, Ana suka masak gitu ya, bukan Ana apa sama istri ya. Ya, karena Ana suka masak ya, Ana suka masak, jadi Ana yang masak. Kemudian jam 8 sampai jam setengah 10 tadi kurang lebih itu ada gotong royong, karena rumah Ana pas di depan apa ya, balai desa ya, Kevin tahu tuh. Jadi di situ tempat kegiatan gitu ya. Minggu depan tuh ada penyuluhan kesehatan. Jadi akhirnya kita bersih-bersih lah, karena terlambat hari ini ya. Sudah disampaikan panitia bilang kantung tidak. Ya, seperti itu. Jadi kalau salah satu bentuk kesungguhan terhadap ilmu adalah itu tadi, kita sudah punya mapping. Ini hari setiap Ahad di kajian. Berarti bagaimana pekerjaan kita sebelum jam kajian itu masuk sudah selesai. Jadi bukan suruh milih nyelesain pekerjaan atau kajian, kembali kepada kitanya. Soal manajemen waktu. Baik. Allah taala bisawab. Maksudnya jangan menghargai ilmu Allah dengan murah. Itu maksudnya apa? Maksudnya jangan menghargai ilmu Allah dengan murah, itu maksudnya apa? Jangan menjual agama Allah dengan murah. Contohnya bagaimana? Seorang dai ya, orientasi dakwahnya adalah materi. Inilah contoh orang yang menjual agama dengan murah. Paham nggak? Kalau enggak diamplopin, dia enggak mau ngisi lagi. Contohnya apa? Ya. Contohnya apa? Ini paling kocak dalam hidup anak-anak YMU udah tahu. Wah, Ustadz Malik itu banyak yang agenda ngisinya katanya. Bagi-bagilah job tuh Ustadz katanya kan. Astagfirullah. Dakwah job. Allah, dakwah job. Akhirnya nak kasih lah. Sudah ngisi dia malamin SMS, nge-WA. Ustadz, ini di situ memang tidak dikasih ya. Inilah contoh menjual agama dengan murah. Anak bilang, ya memang anak ngisi nggak dikasih gitu loh. Karena bukan itu, dakwah itu kewajiban, bukan job. Job anak apa? Kalau antum mau memesan risol mercona boleh. Itu job anak. Ya. Menerima upah dari mengajarkan agama dibolehkan. Menerima upah. Tapi kalau orientasinya adalah upah, itulah menjual agama dengan murah, disamakan dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Tajafa junubuhum. Itu ya.
Pertanyaan ini. Itu maksudnya. Ya, tapi kalau kita ngajar, kita ngisi, anak dikasih upah, diterima. Tapi bukan itu orientasi. Pas tidak dikasih, tidak mau datang lagi. Itu makanya waktu sertifikasi dai dengan Kemenak RI, itu tadi ustadz menganggap dakwah itu sebagai job, ngomong, ya berharaplah Kemenak ini pemerintah mengeluarkan surat edaran, ada standarisasi amplop untuk para ustadz katanya. 2,5 itu kekecilan katanya. 500 lah minimal. Ya. Ikhwah, para ulama terdahulu itu punya kerjaan. Bahkan salah seorang syekh yang memiliki sanad Ali di India, udah pernah cerita ini. Itu bekerja sebagai apa? Kuli panggul di stasiun kereta api. Wah, turun dari kereta, para pengambil sanad nih, mau ngambil sanad sama beliau, lihat itu bapak itu, yang ternyata itu syekhnya, kuli, tahan, ya, calo meresat, iya, itu kalau bahasa India, ikuti aku gitu kan, ya. Rupanya pas sudah sampai ke jamiah, ya, ke ma'had itu tadi, datanglah datuk tadi, syekh tadi ngajar, terbengong rombongan talabul ilmi yang ingin mengambil sanad dari beliau. Beliau menggratiskan semua. Ya, beliau menggratiskan. Cukup keluarkan uang untuk dirinya sendiri. Ya. Dan dia seorang kuli. Kuli panggul. Apa sih? Porter. Kalau di stasiun itu ya, porter. Tapi porter itu kalau di India bahasanya tuh kuli juga. Ya. Bahasa India kuli itu bukan bahasa Indonesia, di India kuli namanya. Porter. Ya. Sebagai porter dia. Ya. Seperti itu. Para kiai-kiai terdahulu. Ya. Itu punya sawah. Dia jadi petani. Dia ngundang jamaah dikasih makan. Ya. Jamaah dikasih makan. Itulah yang maksudnya orang-orang yang menjual agama dengan murah. Apakah memberi tarif kepada murid yang akan belajar atau menambah tes keseriusan kepada calon siswa tersebut? Apakah memberi tarif kepada murid yang akan belajar? Contohnya gini. Ana ketika dulu waktu bujang dulu diminta privat ngaji oleh seseorang. Saya berapa bayarnya katanya kan? Anak ibu ikut les Quran, ikut les apa? Anak tanya gitu. Bahasa Inggris sama MIPA. Di mana Bu? Di ini. Di GO katanya kan. Berapa biayanya? Disebutlah 1,8. Anak sebut, saya segitu saja. Ih, mahal nian. Astaghfirullahalazim. Untuk ilmu dunia 1,8 murah. Untuk ilmu akhirat kemahalan akhir zaman. Anak kayak gitu dulu. Ya samakan saja Bu. Ya samakan saja. Karena ilmu agama ini sampainya ke akhirat Quran. Ya, karena kita meninggal nanti, anak kita baca, kita tuh dapat terus pahalanya. Ya, jangan sampai ya kita meninggal, anaknya malah nyanyi, ya kan? Ya, nyanyi lagu Westlife. Biasanya kan kalau listening itu kan lagu Westlife diputar, ya, ya nak, lagu Westlife. Ya. I lay my love on you, katanya kan. It's all I wanna do. Itu kan tahu masih berkeliaran di kepala nih. Ya. Astaghfirullahaladzim. Pas Quran muter murotal anaknya. Ya. Jadi memasang tarif untuk belajar Quran boleh atau tidak? Boleh. Tapi niat kita tetap orientasinya bukan itu. Dalam rangka apa? Dia punya keseriusan untuk belajar. Dan uang itu memang untuk apa namanya? Sarpras kita gunakan untuk
sarpras tuh sarana dan prasarana, ya. Niatnya itu, ya. Thayyib. Najiskah kotoran cicak yang sudah kering? Dari kalangan ulama Syafi'i, ya, cicak itu bukan hewan yang memiliki pembuluh darah, maka kotorannya tidak najis. Tapi dalam madhab yang ana pakai, madhab Hambali, kotoran cicak najis. Karena di kalangan Hanabilah, cicak dianggap hewan yang memiliki pembuluh darah. Ya, kalau antum bermadhab Syafi'i, ya nggak najis, cukup dibuang, jangan diambil dipelancar-pelancarin gini, bau, ya, buang, nggak najis. Tapi kalangan Hanabilah, najis, apalagi yang sudah kering, tidak najis. Wallahu ta'ala bis. Maaf, sudah azan. Ya, ini pas saya panjang pertanyaannya. Berikut lagi lah. Tentang sujud sahwi. Panjang, fikih nih masalahnya. Nah, kalau bahas fikih, ana jawab Hambali, antum enggak terima lagi. Maunya Syafi'i, ya pakai Syafi'i. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.